Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama perkenalkan nama saya Cynthia Febriani Karangputih, Stambuk A1112069, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama, pembentukan alam semesta, tata surya dan bumi sebagai planet. Yang kedua, alam pikir manusia dan perkembangannya. Pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, auba, dan sebagainya. Sedangkan mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Teori pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori tiada tetap, steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebutlah alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Yang kedua, teori ekspansi dan teori kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Siklus diduga ini berlangsung dengan diketahuinya kecepatan radial galaksi-galaksi dengan bumi dari pemotretan hasil satelit, maka dapat dikatakan bahwa semakin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat pula galaksi tersebut menghambat bumi. Dan yang ketiga, teori ledakan besar, Big Bang Theory. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah atom purba yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat, dengan suhu yang sangat tinggi. Teori ini dikembangkan berdasarkan pemikiran yang menggunakan hukum fisika dan teori pemuaian oleh Edwin Hubble. Menurutnya, alam bersifat dinamis berasal dari titik singularitas yang pecah dengan dentuman besar. Pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet-komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Banyak teori tentang asal-usul tata surya dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Di antara teori itu antara lain, yang pertama hipotesis nebuler atau debu, hipotesis planetesimal, teori tidal atau pasang surut, hipotesis bintang kembar, teori Gethe-Kuiper. Bagian-bagian dari tata surya. Surya adalah kata lain dari matahari. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur pada matahari itu. Seperti kita ketahui, matahari kita ini dikelilingi oleh 9 planet dan beberapa buah satelit. Bagian-bagian tata surya kita yaitu matahari, Merkurius, Venus bintang Kejora, Bumi, Mars atau planet merah, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Benda-benda angkasa lain, yang pertama asteroid, komet atau bintang berekor, meteor atau bintang beralih, dan satelit. Bumi sebagai planet. Bumi merupakan salah satu dari tata surya kita, dan tak ada satupun di antara planet-planet tata surya itu yang mempunyai kondisi yang memungkinkan adanya kehidupan seperti di bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 km. Selain memiliki massa jenis, bumi juga melakukan rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali
mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya adalah 23 jam 56 menit 4,9 detik. Arah rotasi bumi adalah arah timur, yaitu dari barat ke timur. Teori pembentukan bumi. Pada tahun 1778, seorang ahli ilmu alam dari Prancis yang bernama Georges Louis Comte de Buffon mengemukakan bahwa sebelum terjadi tumbukan antar matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar, massa yang terpental inilah yang akan menjadi planet. Materi yang kedua, alam pikir manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia dan sifat pengetahuannya. Yang pertama, keunggulan manusia dari makhluk lain mempunyai kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang kedua, mampu mengakumulasikan dan mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, rasa ingin tahu alam pikiran dan penalaran manusia berkembang. Perkembangan fisik tubuh manusia. Tubuh manusia berkembang. Dalam rahim ibu dilahirkan dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa. Tipe kromosom sel tubuh pria dan wanita masing-masing mempunyai peran biologis yang berbeda. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Untuk memuaskan manusia mereka-reka sendiri jawabannya. Mitos pengetahuan merupakan gabungan dari pengamatan, pengalaman, dan kepercayaan. Mitos diterima oleh masyarakat pada masa itu karena keterbatasan pengetahuan dan penalaran manusia untuk memenuhi hasrat ingin tahunya. Contoh pengetahuan tentang bidadari, raksasa, legenda, dan sebagainya. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Pengetahuan diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, prasangka. Merupakan kemungkinan benar atau malah tidak mungkin benar. Kerugiannya sering mengambil keputusan yang keliru. Gunanya hanya untuk mencari kemungkinan suatu kebenaran. Yang kedua, intuisi. Pendapat yang diangkat dari pembendaharaan pengetahuan terdahulu melalui suatu proses yang tak disadari. Yang ketiga, trial and error. Coba-coba atau untung-untungan pengetahuan yang didapat dengan cara-cara ini. Tidak ilmiah. Metode ilmiah sebagai dasar kita. Manusia memiliki rasa ingin tahu, proses berpikir, penalaran, pengenalan ilmiah, lalu memecahkan masalah kehidupan manusia. Empat syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama, objektif, sesuai dengan objeknya. Metodik diperoleh dengan cara tertentu, teratur, terkontrol. Yang ketiga, sistematik. Tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lain berkaitan, saling menjelaskan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, berlaku umum, dengan cara eksperimentasi yang sama akan hasil yang sama. Demikian pemaparan materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.